Shalom, salam sejahtera saudaraku, selamat pagi, salam jumpa dengan kami, warisan anak cucu. Mulai dari nol. Mulai dari nol berarti kembali ke titik awal, mulai baru, benar-benar baru. Tidak ada sisa dari yang lama, benar-benar bersih. Nah, dengan pemahaman ini kita memahami panggilan pertobatan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat, Matius 3 ayat 2. Seperti firman Tuhan katakan, Yohanes Pembaptis diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dalam arti, Yohanes ditugaskan untuk mempersiapkan manusia yang akan menyambut anugerah keselamatan yang dinyatakan Allah dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang akan datang itu. Dalam Yesus Kristus ini, Allah berkenan menyelamatkan manusia berdosa. Tegasnya karya keselamatan itu berawal dari Allah. Allah berinisiatif menyelamatkan manusia dalam Yesus Kristus yang datang itu, di mana melalui kematian dan kebangkitannya Allah mendamaikan dirinya dengan manusia berdosa. Tegasnya keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Karena itu manusia dipanggil untuk bertobat, meninggalkan perbuatan kejahatan, kembali kepada Allah dan melakukan apa yang dikehendakinya, dan percayalah kepadanya. Dan mulai buktikan itu dalam cara hidup. Hiduplah sebagai orang-orang yang telah diampuni, orang-orang yang telah dibaharui Allah dalam Yesus Kristus. Kalau Paulus katakan, hiduplah sebagai manusia baru. Itu berarti hidup dalam Yesus Kristus harus ada perubahan sikap hidup. Yang Tuhan inginkan di sini jelas, semua orang bertobat dan kembali kepadanya. Oleh karena itu firman Tuhan katakan apa? Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ibrani 3 ayat 15. Itu berarti inilah waktu anugerah Tuhan. Tuhan inginkan kita bertobat dan kembali kepadanya. Hiduplah sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya. Bagi kita juga diingatkan, bertobat bukan sekadar ungkapan bibir. Bertobat perlu bukti, harus jelas dalam sikap hidup. Harus ada perubahan sikap hidup. Hidup kembali dari titik awal. Hidup yang dimulai lagi dari nol. Hidup yang benar-benar baru. Hidup yang berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya, mudah untuk diwujud nyatakan? Tidak juga. Banyak godaan dan cobaan yang harus kita hadapi dan yang mampu membuat kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Dan dalam situasi ini, kita harus akui kita butuh kekuatan Tuhan. Kita butuh Roh Kudus karena hanya Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, Tuhan tolong kami untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup kami. Amin.